Halo semuanya, perkenalkan saya Sista, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, angkatan 2019 dari kelompok 6, dan pada video ini kami akan membahas mengenai Valuing Diversity dari Essentials of Organizational Behavior oleh Stephen P. Robbins. Nah, Valuing Diversity pada chapter ini memiliki 3 variabel. Yang pertama, demographic characteristic, kemudian ability, dan diversity management. Seperti negara Indonesia, ya, negara kita yang terkenal dengan keberagamannya, dan keberagaman itu berarti setiap orang, tempat, ras, gender, kemampuan memiliki ciri khasnya masing-masing yang membuat satu sama lain itu berbeda. Namun, sesuai dengan chapter ini, valuing diversity adalah bagaimana cara kita untuk bisa menaruh value atau menaruh nilai pada keberagaman tersebut dan memaksimalkan keberagaman tersebut agar tercipta satu kesatuan yang saling menghargai dan menghormati, khususnya di lingkungan pekerjaan. Demographic characteristic menunjukkan adanya kesenjangan atau perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, baik dalam satu wilayah maupun wilayah yang berbeda. Demographic characteristic mencakup level of diversity, discrimination, biographical characteristic, dan other differentiating characteristic seperti religion, sexual orientation, dan cultural identity. Kemudian, ability merupakan kapasitas atau kebolehan seseorang dalam melakukan tugas maupun aktivitasnya. Pada dasarnya, ability terdiri dari 2 faktor, yaitu intelligence dan physical. Intelligence merupakan kemampuan berpikir, menalar, dan memecahkan masalah, sedangkan physical adalah kemampuan atau kapasitas yang memerlukan stamina, kekuatan, maupun ketangkasan. Ability mencakup 2 hal, yaitu intellectual disabilities dan physical abilities. Dan yang terakhir atau bagian ketiga adalah diversity management, yang ini berarti bagaimana cara kita mengelola atau memanage keberagaman agar timbul kepekaan dan kesadaran pada manajer atau sosok pemimpin maupun karyawan akan perbedaan yang ada di lingkungan pekerjaan. Diversity management mencakup attracting, selecting, developing, and retaining diverse employees, diversity in groups, dan diversity programs. Nah, diversity ini memiliki 2 level. Yang pertama, surface level diversity dan deep level diversity. Surface level diversity ini seperti usia, ras, etnis, gender, dan disabilitas yang bisa kita lihat dengan mudah physically, namun belum tentu menggambarkan atau menunjukkan bagaimana performa kerja seseorang. Sedangkan deep level diversity merupakan nilai kepribadian dan preferensi kerja yang memperlihatkan bagaimana seseorang dalam lingkungan pekerjaannya. Tak hanya menimbulkan kesepakatan atau persamaan dan rasa saling menghargai dan menghormati, namun diversity bisa menimbulkan diskriminasi dan stereotype trait. Jadi stereotype merupakan persepsi dasar seseorang mengenai suatu kelompok tertentu, dan stereotype ini bisa bersifat baik maupun tidak baik. Karakteristik biografis adalah karakter personal seperti usia, gender, ras, etnik, dan disabilitas. Data-data objektif yang mudah diperoleh dari file karyawan. Karakteristik ini adalah representasi dari keragaman tingkat permukaan. Yang pertama tentang age atau usia, age and job perform. Semakin bertambah usia, maka semakin baik pula performa dalam kerjanya, karena telah belajar dari pengalaman kerja di usia muda. Yang kedua, age and job satisfaction atau kepuasan bekerja. Dilihat dari 800 studi bahwa pekerja tua lebih baik kepuasannya dengan menunjukkan relasi yang lebih baik dengan pekerja lain dan lebih berkomitmen dengan organisasi. Penelitian menampilkan bahwa kepuasan bekerja bertambah pada masa middle age. Contoh dari age atau usia, pada usia 40 dan 50 atau 60 akan mencapai performa kerja yang terbaik dengan menunjukkan relasi yang lebih baik terhadap pekerja, semakin berkomitmen, dan semakin bijaksana. Banyak rumor yang mengatakan bahwa performa kerja perempuan tidak sebaik performa kerja laki-laki. Terkadang akan terjadi kontradiksi dan kesalahpahaman terkait
pekerjaan laki-laki dan perempuan. Kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan memang berpengaruh terhadap pekerjaan, namun belum tentu berdampak buruk dalam pekerjaan. Apabila ditempatkan dan dimanfaatkan dengan tepat, maka perbedaan akan menjadi dampak yang baik. Kedua, tentang gender. Contohnya adalah tukang bangunan, kuli panggul, pasar, atau penjahit pakaian yang sebagian besar perempuan. Selanjutnya tentang ras dan etnik. Ras biasanya diasosiasikan sebagai faktor biologi dan etnik sebagai faktor budaya. Ras dan etnik telah dipelajari karena berkaitan dengan hasil pekerjaan seperti evaluasi pekerjaan, perekrutan, gaji, dan diskriminasi di tempat kerja. Ketiga, tentang ras dan etnik. Contohnya kerjasama antara orang Solo yang nada bicaranya halus dan lembut dengan orang Makassar, nada bicaranya lebih tegas, tinggi, dan keras. Selanjutnya tentang disability. Individu dengan disability dianggap kurang mampu untuk melaksanakan aktivitas normal sehari-hari. Ada beberapa tempat kerja yang mempunyai karyawan dengan disability akan menerima evaluasi kerja yang lebih tinggi. Karena di dalam penelitian menunjukkan bahwa biasanya individu dengan disability memiliki ekspektasi performa kerja yang lebih rendah. Individu dengan isu kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan akan cenderung lebih banyak absen dari kerja. Hidden disability merupakan istilah yang ditunjuk kepada individu yang memutuskan untuk mengungkapkan disability yang tidak dapat diamati dengan mudah namun tetap disembunyikan atas kebijakan karyawan. Nah, jika dilihat dari karakteristik lainnya, itu ada yang pertama agama. Beberapa negara itu menetapkan aturan yang dianggap memberatkan karyawannya, terutama dalam konteks agama. Sehingga muncullah beberapa undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh ada diskriminasi di tempat kerja. Contohnya itu ada di negara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang kedua itu ada orientasi seksual dan identitas gender. Beberapa karyawan itu merasa ragu dalam mengungkapkan identitas aslinya karena banyaknya diskriminasi di tempat kerja. Contoh nyatanya itu adalah John Brownie. Beliau itu adalah mantan kepala eksekutif perusahaan BP yang mengundurkan diri setelah 59 tahun karirnya karena banyak media yang mengancam untuk mengungkapkan jika dirinya itu adalah seorang gay. Kemudian ada yang terakhir itu ada hukum orientasi seksual. Pada awalnya menurut hukum federal di Amerika Serikat itu diskriminasi kepada karyawan yang mengarah pada seksualitas itu tidak ada hukumannya atau tidak dilarang. Sehingga pada tahun 1965 Amerika Serikat itu mengesahkan lembaga yang bernama Equal Employment Opportunity Commission atau yang disingkat EEOC. Lembaga ini bekerja atau bertanggung jawab dalam menegakkan undang-undang federal yang melarang diskriminasi terhadap karyawan yang mencakup jenis kelamin, yaitu status transgender dan orientasi seksual. Kemudian, bagaimana sih kebijakan organisasi tentang orientasi seksual karyawannya? Dalam hal ini, hampir semua perusahaan itu pasti sudah memiliki aturannya sendiri. Beberapa perusahaan itu sudah menganggap wajar perbedaan orientasi seksual dari setiap karyawannya. Salah satunya itu perusahaan Fortune 500, yaitu perusahaan itu memiliki kebijakan yang mencakup orientasi seksual, di mana kebijakan tersebut mengatur bagaimana organisasi mereka memperlakukan karyawan transgender. Sedangkan untuk Indonesia sendiri itu belum ada mitra tunjangan dalam negeri atau ketentuan non-diskriminasi bagi karyawan LGBT, sehingga adanya aturan pemecatan terhadap kasus homoseksual itu masih berlaku terutama pada pegawai atau petugas anggota TNI Polri. Kemudian bagaimana identitas budaya terhadap perusahaan? Perusahaan yang biasanya peka terhadap identitas budaya itu memiliki karyawan yang menerima ruang lingkupnya itu secara terbuka.
mereka juga cenderung menciptakan pendekatan yang dipersonalisasi dengan bentuk praktik maupun dalam bentuk norma. Upaya tersebut itu biasanya didorong atau dibantu oleh manajer dari organisasi tersebut. Peran manajer di sini itu untuk fleksibilitas tempat kerja dan juga dorongan dalam memenuhi tujuan organisasi itu sendiri. Kemudian ada ability atau kemampuan. Ability sendiri menurut perspektif manajemen, ability adalah usaha untuk memahami perbedaan yang meningkatkan kemungkinan karyawan tertentu melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan dalam terminologi, ability sendiri itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan beberapa tugas. Pada dasarnya, ability sendiri ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor kecerdasan dan faktor visi. Yang pertama ada intellectual abilities atau kemampuan intelektual ataupun kecerdasan. Kemampuan intelektual ini adalah kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah dalam aktivitas intelektual. Ability ini sendiri itu dibagi menjadi 7 dimensi yang membangun kecerdasan. Dimensi ini tuh yang pertama ada keterampilan dalam angka. Yang kedua ada pemahaman variabel, bagaimana kita memahami apa yang kita baca dan kita bicarakan. Yang ketiga ada kecakapan persepsi, yaitu bagaimana kita mengenali hal yang serupa walaupun sudah dilihat berkali-kali di tempat yang berbeda. Yang keempat ada penalaran induktif, yaitu bagaimana keahlian kita dalam mengenali susunan rasional. Yang kelima ada penalaran deduktif, yaitu bagaimana keahlian kita memakai akal sehat dan memperkirakan keterikatan pendapat. Yang keenam ada visualisasi spasial, yaitu bagaimana keahlian kita menggambarkan hal yang sudah muncul bila letaknya berubah. Dan yang terakhir itu ada penyimpanan memori. Intellectual ability and job satisfaction. Kecerdasan merupakan faktor utama untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Kecerdasan tidak membuat seseorang merasa puas ataupun bahagia, tetapi orang cerdas bisa bekerja secara lebih baik karena pekerjaan yang dia kerjakan cenderung menarik. Physical abilities merupakan kapasitas dalam melakukan tugas yang membutuhkan stamina, kekuatan, ketangkasan, serta karakteristik yang serupa. Contoh dari pekerjaan ini adalah kuli panggul, kuli bangunan, pekerja pabrik bagian operator. Physical ability memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada kekuatan dinamis, kedua kekuatan batang, yang ketiga kekuatan statis, dan yang keempat kekuatan eksplosif, serta memiliki dua faktor fleksibilitas, yaitu fleksibilitas yang luas dan fleksibilitas dinamis, dan juga memiliki faktor lainnya yaitu koordinasi tubuh, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Positive diversity climate merupakan iklim di mana karyawan yang memiliki karakteristik yang beragam merasa untuk dihargai dan tidak menghalangi mereka untuk maju. Bisa dikatakan iklim ini secara aktif dapat mempromosikan keanekaragaman. Dengan menerapkan positive diversity climate dalam lingkup organisasi, diharapkan dapat mengurangi diskriminasi yang ada pada organisasi yang dapat mengganggu keselarasan pekerjaan. Ketika manajer mulai menggunakan sistem pendefinisi yang terbaik dalam menilai bakat pelamar, organisasi dengan jelas memprioritaskan kebijakan non-diskriminasi, maka kualifikasi menjadi faktor penting daripada karakter demografis dalam penentuan siapa yang akan diterima. Affirmative Action Program merupakan program peningkatan representasi kelompok minoritas dan memastikan setiap anggota kelompoknya mendapatkan kesempatan yang adil untuk dapat menampilkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Jika permasalahan pada kelompok minoritas masih belum terwakilkan secara proporsional, maka manajer harus mencari letak permasalahan atau hambatan yang tersembunyi agar dapat membuat kemajuan dalam organisasi. Untuk contoh kasus, ada satu perusahaan global, yakni perusahaan Unilever. Ya, perusahaan ini memang sangat terkenal karena perusahaan Unilever merupakan perusahaan global yang bertujuan untuk membantu mengatasi isu-isu global. Dan perusahaan ini ingin memberikan manfaat sosial bagi kehidupan. Pada tanggal 10 Maret 2021, perusahaan ini memutuskan untuk menghapus kata normal dari semua produk kecantikannya. Kenapa? Hal ini dilakukan karena pihak perusahaan ingin menjaga dan menghormati serta menghargai setiap keberagaman yang ada.
Berdasarkan kasus tersebut, maka langkah yang diambil oleh Unilever termasuk ke dalam value company, yakni pada poin respect dan responsibility. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hal itu termasuk ke dalam poin respect, sedangkan poin responsibility di sini berarti pihak Unilever memiliki komitmen untuk menjaga konsumen, lingkungan, dan masyarakat. Dan pihak Unilever juga sadar bahwa hanya dengan menghapuskan kata normal saja tidak akan serta-merta menyelesaikan masalah, namun hal itu merupakan upaya yang diambil untuk menjaga nilai perusahaan Unilever.